Halo sahabat ngobrol. Sebelumnya aku mau bilang makasih dulu buat kamu yang udah ngeklik video aku ini. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang program promosi penjual, yaitu cashback extra. Akan ada keuntungan bagi penjual jika ikut tergabung ke dalam program cashback extra ini. Selain itu juga ada biaya yang dibebankan kepada penjual terkait dengan layanan cashback extra ini. Dua hal ini tuh akan sangat berpengaruh sekali terhadap pesanan di toko kamu. Buat kamu yang masih bingung, tonton dulu aja video aku ini. Jangan di skip biar gak ada informasi yang ketinggalan. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like dan komen. Berikut ini adalah keuntungan bagi penjual yang tergabung di program cashback extra. Keuntungan yang pertama, pembeli di toko kamu bisa menikmati diskon maksimal 20.000. Dengan adanya cashback seperti ini tuh akan meningkatkan peluang penjualan di toko kamu. Asik banget kan kalau ternyata banyak yang beli di toko kita. Keuntungan kedua, ada tag cashback extra di produk yang kita jual. Ini yang aku kasih tanda kotak oranye ya. Dengan adanya tag cashback extra ini tuh bisa memudahkan pembeli untuk mengenali produk kita. Kalau produk ini tuh bisa mendapatkan diskon maksimal 20.000 itu tadi. Secara gitu ya, pembeli mana sih yang gak suka nih kalau misalkan dikasih diskon? Pasti semua orang tuh pada suka. Keuntungan berikutnya, produk yang kita jual akan ditampilkan di halaman utama rekomendasi. Dengan begitu, peluang terjualnya akan semakin tinggi. Jadi itu dia tadi keuntungan yang akan didapetin sama penjual. Toko kita jadi terbantu dalam penjualan produknya. Selanjutnya aku akan bahas tentang seberapa besar biaya layanan yang dikenakan kepada penjual. Ini tuh sangat penting banget untuk penjual ketahui, supaya keuntungan yang diperoleh itu gak cuma habis terbuang atau terpotong dengan biaya layanannya. Biaya layanannya berbeda-beda tergantung tipe penjualnya. Ada penjual non-star, ada penjual star atau star plus, dan ada juga penjual Shopee Mall. Biar kamu gak bingung, aku akan buat contoh untuk perhitungannya. Ini dia. Contoh perhitungan biaya layanan untuk penjual non-star. Nah, untuk biaya layanannya terbagi lagi ke dalam dua kategori. Nah, untuk yang A, kategori selain produk tertentu, kita buat contoh misalkan harga barangnya itu 50.000. Untuk biaya layanan cashback ekstranya itu 1,4%. Jadi 50.000 dikali 1,4% hasilnya 700 rupiah. Lalu ada biaya admin non-star 1,6%. Nah, biaya admin ini dikenakan kepada penjual yang telah menyelesaikan 100 pesanan ataupun lebih. Jadi buat penjual non-star yang belum menyelesaikan penjualan di bawah 100, gak akan dikenakan biaya admin yang ini. Jadi untuk admin non-starnya itu 50.000 dikali 1,6%, hasilnya 800, maka total biaya layanannya 1.500 rupiah. Tapi ini tuh belum termasuk sama biaya gratis ongkir ekstra ya, sebesar 4%. Nah, sekarang yang B, contoh perhitungan biaya layanan untuk produk tertentu. Yang termasuk ke dalam kategori produk tertentu itu adalah logam mulia, handphone, barang-barang elektronik, makanan dan minuman, kesehatan, hobi, dan koleksi. Kita buat contoh misalkan harga produk 1.500.000, maka biaya layanan cashback ekstranya 1.500.000 dikali 1,4%, maka hasilnya 21.000. Karena ada batas maksimalnya 10.000 per produk, maka biaya layanan yang dikenakannya hanya 10.000 aja. Untuk biaya admin non-starnya, khusus untuk kategori tertentu ini, jadi lebih kecil, jadi 0,75%. Jadi untuk biaya adminnya 1.500.000 dikali 0,75%, hasilnya 11.250. Maka total biaya layanan yang dikenakan ke penjual itu sebesar 21.250. Ini belum termasuk biaya layanan gratis ongkir ekstra sebesar 3% maksimal 10.000 per produk.
Yang kedua, biaya layanan untuk penjual Star atau Star Plus. Biaya layanan selain produk tertentu, misalkan harga produk 50.000, biaya layanan cashback ekstranya 1,4% dikali 50.000, hasilnya Rp700. Dan untuk biaya admin Star atau Star Plus, yaitu sebesar 2% dikali 50.000, hasilnya Rp1.000. Maka total biaya layanan yang dikenakan ke penjual itu Rp1.700. Itu belum termasuk dengan biaya layanan gratis ongkir ekstra sebesar 3,6%. Nah, sekarang contoh perhitungan biaya layanan untuk produk tertentu. Misalkan harga barang 1.500.000, biaya layanan cashback ekstranya 1,4% dikali 1.500.000, maka hasilnya Rp21.000. Tapi karena ada batas maksimal Rp10.000 per produk, maka yang dikenakan hanya Rp10.000 aja. Untuk biaya adminnya 1,25% dikalikan 1.500.000, maka hasilnya Rp18.750. Maka total biaya layanan yang dikenakan kepada penjual yaitu Rp28.750. Tapi ini belum termasuk biaya layanan gratis ongkir ekstra sebesar 2,5% maksimal Rp10.000 per produk. Yang ketiga, biaya layanan untuk penjual Shopee Mall. Untuk biaya layanan selain produk tertentu, misalkan harga 50.000, biaya layanan cashback ekstranya 1,4% dikali 50.000, maka hasilnya 700. Untuk biaya admin Shopee Mall-nya ada yang 1%, 3%, dan 5%. Ini aku ambil contoh yang 3%. 3% dikali 50.000, hasilnya 1.500. Nah, ada lagi biaya untuk pembayaran Shopee Mall sebesar 1,5% dikali 50.000, hasilnya 750. Maka total biaya layanan yang dikenakan kepada penjual Shopee Mall sebesar Rp2.950. Ini belum termasuk biaya layanan program gratis ongkir ekstra sebesar 2%. Nah, berikut ini contoh perhitungan biaya layanan untuk produk tertentu. Misalkan harga produk Rp1.500.000. Biaya layanan cashback ekstranya 1,4% dikali 1.500.000, maka hasilnya Rp21.000. Karena batas maksimalnya Rp10.000 per produk, maka biaya yang dikenakan hanya Rp10.000 aja. Untuk biaya admin Shopee Mall, aku ambil contoh yang 3% dikali 1.500.000, maka hasilnya Rp45.000. Dan untuk biaya pembayaran Shopee Mall-nya 1,5% dikalikan 1.500.000, maka hasilnya Rp22.500. Maka total biaya layanan yang dikenakan kepada penjual yaitu Rp67.500. Ini belum termasuk biaya layanan gratis ongkir ekstra sebesar 2%. Jadi itu dia tadi biaya layanan cashback ekstra yang dikenakan ke masing-masing penjual. Jadi segini dulu aja video aku kali ini. Jika ada saran ataupun pertanyaan untuk aku, silakan ketikkan di komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.